Bab 10b. Kau terlihat jauh lebih menawan dari siapapun yang pernah aku lihat di dunia ini. Masya Allah, kecantikanmu sungguh laksana bidadari yang diturunkan Allah di atas haram N. Puji Rabiah bersemangat, ketika sudah selesai mendadani Raini untuk acara besarnya sebentar lagi. Raini menatap sesosok wanita anggun dan jelita di dalam cermin. Sepertinya ia pun tidak percaya, jika itu adalah bayangannya sendiri. Kulit putihnya terlihat menyatu dengan gaun berkilauan yang dikenakan. Rambut panjangnya dijalin dan dihias dengan rangkaian bunga mawar jingga yang semerbak. Sementara puncak kepalanya dihias tiara berat bertahtakan berlian, yang dirangkai secara rumit dan teliti. Wajahnya terlihat secerah mentari pagi, tersepuh oleh banyaknya logam mulia yang melekat di tubuh. Ia tidak memerlukan riasan berlebihan untuk menonjolkan kecantikannya, karena semua sudah terlihat sempurna. Entah mengapa aku merasa sangat gugup, ungkap Raini mulai meremas jemarinya dengan gelisah. Kau akan melalui segalanya tanpa halangan. Semoga saja. Sementara itu Zafir sudah berada di atas singgasana, menanti kedatangan pengantinnya dengan dada berdebar-debar. Aula utama istananya sudah dihias sedemikian indah, hingga orang yang berkunjung ke sana pasti akan mengira sedang tersesat di surga. Seluruh sudut istana dihias dengan rangkaian bebungaan harum semerbak. Sementara aneka hidangan tersaji pada beberapa meja panjang, seolah menarik siapapun untuk mencicipi kelezatannya. Semua penduduk haram N memenuhi aula itu, demi menuntaskan rasa penasarannya kepada ratu mereka yang baru. Semua orang mulai berbisik satu dengan yang lain, ketika Raini memasuki ruangan dengan langkah anggun. Ia diikuti oleh lebih dari 10 gadis berwajah cantik, yang bertindak sebagai pengiring. Suasana berubah menjadi hening, ketika Raini mulai melintas di kerumunan itu. Semua mata tertuju kepadanya dengan terpesona, penuh kekaguman, bahkan banyak yang lupa pada pasangan di sampingnya. Raini mencoba menenangkan pikiran dengan meremas telapak tangan, tapi pancaran mata biru itu seakan sudah membakarnya menjadi debu. Zafir dengan baju kebesarannya berdiri menanti di depan singgasana emas. Pria itu terlihat terperangah dengan penampilan Raini, yang memutuskan untuk memakai baju milik mendiang sang ibu. Di mata Zafir, Raini seumpama peri yang sudah menyihir dirinya dengan ramuan cinta yang memabukkan. Tidak ada keindahan seperti Raini. Ia harus mengakui, jika memiliki gadis itu adalah sebuah kebahagiaan yang sudah lama ia cari. Zafir mengulurkan tangan, menyambut jemari lentik Raini yang terulur kepadanya. Seperti ada sengatan listrik tidak kasat mata, ketika kulitnya bersentuhan dengan kulit halus Raini. Tatapan mereka saling berbenturan, dan Zafir merasa tubuhnya sudah terbakar. Segala kemolekan pada diri Raini, membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Betapa Zafir ingin melumat bibir mungil, yang demikian merah mengundang itu. Selama ini Zafir selalu menutup hati untuk wanita, karena ia selalu menganggap mereka tidak lebih hanya pengejar harta. Namun Raini memberi pemahaman baru kepadanya. Bahwa hatinya ternyata mendambakan pendamping sejati di sisinya. Raini membuat hati Zafir menginginkannya. Gadis itu telah menghiasi mimpi-mimpinya tanpa diundang. Raini sudah membuat debar jantungnya meliar tiap kali mereka berdekatan. Sebuah perasaan menggelora, yang hanya dapat diredakan oleh kehadiran gadis itu.
Deheman keras dari seorang tetua yang akan meresmikan pernikahan mereka, sekaligus menobatkan Raini sebagai ratu, membuat ikatan di antara mereka terburai. Dengan sedikit jengah, Raini menurut ketika Zafir membawa dirinya duduk berdampingan di atas singgasana. Upacara itu berlangsung dengan agung dan sakral, hingga membuat Raini menitikkan air mata. Bukan hanya terharu, ia juga mengingat akan mendiang kedua orang tuanya. Mereka pasti tengah menyaksikan putri mereka menjadi seorang pengantin, sekaligus ratu masa depan sebuah kerajaan kecil bernama Haram N. Kemeriahan pesta yang berlangsung selanjutnya tidak membuat Raini bahagia. Hati gadis itu justru dipenuhi kerinduan masa kecil, bersama ayah dan ibu. Setelah sekian lama, akhirnya ia memiliki keluarga kembali. Benar, Raini tidak pernah kekurangan kasih sayang, karena ia diasuh oleh sebuah keluarga yang mencintainya. Tapi tetap saja ada satu ruang kosong di dalam hatinya. Ada rasa hampa. Upacara sakral, hanya sekali seumur hidup. Sebuah kebahagiaan terdalam, jika bisa didampingi kedua orang tua. Keluarga asuh Raini mengajarkan ia untuk tidak mengandalkan orang lain. Mereka mengasihi Raini. Namun gadis itu memilih untuk hidup mandiri begitu lulus sekolah. Dia bekerja sambil kuliah. Dia tidak mau membebani keluarga pamannya. Bahkan ketika keluarga itu memutuskan untuk bermukim di Finlandia, Raini memilih untuk tetap tinggal di Jakarta. Kau harus minum dari cawan yang sama denganku, ucapan Zafir membuat lamunan Raini terputus. Tanpa banyak protes, Raini menerima cawan emas berisi cairan keemasan yang langsung ia sesap. Rasa manis mengisi tenggorokannya, membuat syaraf-syaraf di dalam tubuh Raini seperti melumar. Ini air apa? Madu dari bunga-bunga liar di padang kami, yang dicampur dengan sari kurma terbaik.